Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, para peserta kursus pendidikan agama 2020, khususnya di kelas B ini dengan materi akhlak yang semuanya Bapak cintai. Masuk kepada materi baiat. Di dalam materi akhlak ini, ikrar baiat secara lisan saja tidaklah berarti apa-apa. Selama baiat itu tidak diamalkan dengan sempurna, disertai kebulatan tekad dalam hati, yang mengikuti Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan sempurna, mengamalkan ajaran beliau alaihissalam dengan sempurna, masuk dan tinggal sebagai penghuni rumah rohani beliau alaihissalam. Rumah yang telah tersirat janji di dalam kalam ilahi. Ini uhafidhu kulla man fiddar, yang artinya tiap-tiap orang yang tinggal di dalam rumahku akan kuselamatkan. Sejak azali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berubah. Wujudnya paripurna. Perubahan diri manusia menuju kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dirinya dengan penampakan yang baru, sesuai dengan perubahan diri manusia itu menuju kebaikan. Kemudian setiap kemajuan yang dicapai oleh manusia, penampakan kekuasaan Tuhan pun terjadi lebih meningkat. Kemudian manakala terjadi perubahan yang luar biasa lagi meningkat, Dia yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa lagi. Inilah pangkal keajaiban serta mukjizat. Berimanlah kepadanya dan hendaklah mengutamakan Dia lebih dari dirimu, kesenanganmu, dan segala perhubunganmu. Berusahalah dengan segenap kemampuanmu untuk menyebarluaskan tauhid ilahi di permukaan bumi ini. Hazrat Khalifatul Masih kelima. Hendaklah setiap hari jika fajar menyingsing memberi kesaksian bahwa kamu telah melewatkan hari dengan penuh ketakwaan, dan tiap-tiap petang hendaklah menjadi saksi bahwa kamu menjalani siang hari dengan hatimu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan cemas kutukan dunia. Janganlah cemas akan kutukan dunia, sebab kutukan itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya, laksana asap menipis dan hilang di udara. Kutukan itu tidak dapat mengubah siang menjadi malam, tetapi kamu harus takut kepada kutukan Tuhan yang turun dari langit. Kutukan yang jika menimpa seseorang akan menjadikan ia binasa di dalam kedua alam, yakni di alam dunia ini dan di alam akhirat nanti. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutilah langkah-langkah yang dapat membawa kepada kebinasaan. Hendaklah takut kepada Tuhan dan tempuhlah jalan ketakwaan. Janganlah menyembah makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpasrah dirilah kepada Tuhanmu dan berpalinglah dari dunia. Jadilah kepunyaan Dia sepenuhnya dan jalanilah kehidupan demi Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan bencilah segala kenajisan dan dosa demi Dia, sebab Dia adalah wujud yang suci. Nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang kasih sayang. Tunjukkanlah sikap belas kasih kepada sesama hambanya. Yang kedua, janganlah berbuat aniaya terhadap mereka, baik dengan mulut atau dengan tanganmu, maupun dengan cara-cara lain. 3. Hendaklah kamu selamanya berusaha menyampaikan kebaikan bagi sesama makhluk. 4. Janganlah berlaku sombong terhadap siapapun, sekalipun terhadap bawahanmu juga. 5.
Janganlah memaki orang lain, sekalipun ia memakimu. 6. Janganlah bersikap merendah, lemah lembut, berniat suci, kasih sayang terhadap sesama makhluk, sehingga kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlihatkanlah belas kasih terhadap bawahanmu, istrimu, dan saudara-saudaramu yang tak berdaya, agar kamu pun di langit akan dilimpahi kasih sayang. Berbagi. Seandainya kamu menjadi orang besar, berbelas kasihlah terhadap orang-orang kecil, dan janganlah menghina mereka. Seandainya kamu orang berilmu, berilah orang-orang yang tidak berpengetahuan nasihat, dan janganlah merendahkan mereka dengan menonjolkan kepandaianmu. Andaikan kamu hartawan, memiliki harta banyak, memiliki uang banyak, memiliki kendaraan banyak, maka berbaktilah kepada orang-orang miskin, dan janganlah takabur dengan menunjukkan sikap keaku-akuan. Jangan pernah menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang paling kaya, orang yang paling cakap, orang yang paling pintar. Karena di balik kepintaranmu, di balik kekayaanmu, masih banyak orang-orang yang membutuhkan ilmumu, membutuhkan kasih sayangmu, membutuhkan hartamu, untuk saudara-saudara kita yang masih kekurangan di luar sana. Damai antara salah satu sama lain. Sekiranya kamu ingin agar Tuhan ridha kepadamu di langit, maka segeralah bersatu padu dan seakan-akan kamu sekalian antara satu dengan yang lain bagaikan saudara-saudara sekandung layaknya. Di antara kamu sekalian yang paling mulia adalah ia yang paling suka memaafkan kesalahan saudaranya, dan malanglah ia yang bersikeras kepala dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang semacam itu bukanlah bagian dari jemaatku. Tinggalkanlah keinginan hawa nafsumu dalam keadaan apapun, dan lenyapkanlah ketegangan antara satu dengan yang lain. Walaupun seandainya kamu ada di pihak yang benar, bersikaplah merendah diri, seakan-akan kamu yang bersalah, agar kamu diampuni. Adik-adikku sekalian, ini adalah sungguh ajaran yang sangat mulia. Yang mulia Rasulullah SAW, orang yang begitu kita panuti, sungguh luar biasa akhlaknya. Inilah akhlak Hazrat Rasulullah SAW dan Hazrat Masih Maud alaihissalam yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Janganlah kalian menjadi yang pertama, orang yang berperilaku buruk. Sudah pasti orang yang berperilaku buruk akan dijauhi oleh kawan-kawan, saudara-saudara, keluarga, dan sebagainya. Orang yang takabur, pelaku keburukan, orang yang khianat, setiap orang yang tidak benar-benar menjaga diri demi nama Tuhan, tergila-gila oleh keduniawian. Kesemua ini ketika kalian menjadi orang yang berperilaku buruk, orang yang takabur, yang berkhianat, yang benar-benar tergila-gila sekali kepada dunia, maka kalian tidak akan dapat memperoleh qurub atau kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat mendendangkan sanjung puji bagimu jika yang pertama, deritalah dera dan pukulan, dan tetaplah bersuka cita. Yang kedua, dengarkanlah caci maki orang, dan bersyukurlah. Yang ketiga, alamilah kegagalan demi kegagalan, akan tetapi janganlah memutuskan hubungan. Adik-adikku sekalian, ketika para malaikat akan memberikan kita sanjung puji, para malaikat di atas sana memberikan kita begitu banyak puji-pujian. Ketika kita didera, kita dipukul,
kita disakiti, kita dianiaya, tetapi kita tetap berbahagia. Karena kita melakukan semua itu, kita tetap teguh, tetap beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengarkanlah caci maki orang. Tidak apa-apa mereka mencaci kita, tidak apa-apa mereka menjelek-jelekan kita. Kita balas cacian mereka dengan doa. Kita balas makian mereka dengan doa.